adalah perubahan hati dan tekad untuk meninggalkan dosa serta berbalik kepada Allah. Sementara penyesalan hanyalah perasaan sedih atau bersalah atas akibat perbuatan salah yang kita lakukan. Jadi ada berbeda ya. Pertobatan itu merupakan suatu perubahan atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi penyesalan itu hanya suatu emosional kita karena merasa takut. Di sini bilang bahwa pertobatan berfokus pada perubahan hidup ke depan, sedangkan penyesalan seringkali hanya berfokus pada rasa malu atau takut akan hukuman di masa lalu. Jadi hanya dua hal ini sebenarnya kita sudah bisa membedakan. Kita bertobat atau menyesal. Jadi pertobatan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan berfokus ke masa depan kita. Itu seperti apa? Kita nggak terikat ke masa lalu kita. Ketika kita terikat di masa lalu kita, itu hanya penyesalan. Yang kita lakukan, tidak berbalik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengambil kisah ini di dalam 1 Yohanes 1 ayat 19, tapi ini jangan buka. Karena itu nanti ada di poin-poinnya. 1 Yohanes 19 itu tentang pertobatan. Lalu di Matius 27 ayat 3-5 itu berbicara tentang penyesalan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut. Pertobatan dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. Hari ini kita agak Yunani dikit. Pertobatan dalam bahasa Yunani yaitu metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran, hati, atau tujuan hidup. Jadi metanoia itu seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu, ini ada gambar. Jadi seperti ini. Terbalik. Jadi pertobatan Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati Tuhan, seharusnya kita berbalik dari cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berbalik sepenuhnya. Mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu pertobatan. Tetapi penyesalan hanya akan membuat kita supaya ketika kita menyesal karena apa? Rasa malu. Takut dipermalukan. Saya sudah melakukan dosa, takut dipermalukan. Saya sudah melakukan dosa, takut akan hinaan teman-teman. Saya sudah melakukan dosa, takut akan hukuman yang diberikan kepada saya. Itu penyesalan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati. Bukan pertobatan. Tetapi pertobatan ketika kita sudah melakukan dosa, kita menyadari bahwa saya sudah jatuh nih, sudah jalan terlalu jauh, sehingga kita berbalik sepenuhnya, berbalik secara totalitas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perubahan pikiran, metanoia menunjuk pada perubahan pola pikir yang radikal, yang kemudian mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Jadi perubahan pikiran kita kemudian mempengaruhi tindakan kehidupan kita. Perubahan pikiran kita kemudian mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Kenapa? Mengikuti pikiran Kristus. Pertobatan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan kita rajin ibadah. Pertobatan bukan kita rajin kebaktian. Pertobatan bukan nangis-nangis ketika didoakan. Pertobatan tidak berbicara tentang senior atau junior. Saya sudah bertobat tahun lalu, saya lebih senior dari kamu. Karena kamu hari ini baru bertobat. Pertobatan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi pertobatan adalah ketika kita merubah cara hidup kita dari yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang bertobat ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Di malam hari ini nanti ada satu kisah yang saya ambil itu di poin 2. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi pertobatan hanya akan ada ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Paulus sebelum bertobat jadi Saulus, sukanya bunuh orang Kristen. Yakub sebelum bertobat dia nipu kambing domba, akhirnya dia nipu, mertuanya juga dia tipu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka bertobat ketika berjumpa dengan Tuhan.
arah ini adalah tindakan berbalik arah, seperti yang tadi saya bilang. Menjauh dari dosa dan berbalik ke arah Tuhan. Pertobatan melihat ke depan, hidup baru. Penyesalan melihat ke belakang, yaitu kesalahan masa lalu. Jadi kalau kita masih mengingat-ingat, saya secara pribadi mengalami Bapak Ibu Saudara-saudari. Pernah ada di titik di mana saya nggak mau melayani. Tapi ketika saya membuat khotbah ini, di situ saya menyadari itu penyesalan, bukan bertobat. Tapi hari ini saya sudah bertobat. Bertobat pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan. Pertobatan tidak berbicara tentang masa lalu, pertobatan tidak berbicara tentang hari ini, atau nanti bulan depan, tahun depan, atau 20 tahun ke depan. Tetapi pertobatan itu kita lakukan setiap hari. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus bertobat. Jadi tidak terbatas Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, pertobatan itu masih berlaku atas kehidupan kita. Nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Saya mengingat bahwa ketika kita bertobat, ketika kita jatuh dalam dosa, kebiasaan kita adalah lari dari hadapan Tuhan. Itu kebiasaan manusia. Tapi sebenarnya itu penyesalan. Karena nggak mau untuk berbalik. Dia lari, itu menyesal saja. Tetapi ketika dia berbalik di hadapan Tuhan, itu pertobatan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pertobatan didasari keinginan menyenangkan Tuhan. Sedangkan penyesalan bisa didasari rasa malu atau takut akan hukuman. Seperti yang tadi saya bilang. Ketika kita bertobat, kita menyadari bahwa saya ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi kita menyesal, itu bisa saja karena kita malu terhadap orang-orang sekitar kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari diberkati Tuhan. Langkah-langkah pertobatan yang pertama yaitu mengakui dosa. Tadi di tema kita ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sini berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui dosa berarti kita setuju dengan Tuhan bahwa tindakan atau perkataan kita salah dan melanggar kehendak Tuhan. Itu mengakui dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengakui dosa, berarti kita angkuh di hadapan Tuhan, kita sombong. Saya nggak berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama dari ayat ini, yang pertama yaitu mengaku dosa. Mengaku dosa adalah keadaan kita sebagai manusia. Manusia pendosa. Itu keadaan kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di bawah sini ini ada janji Tuhan. Setia dan adil. Itu janji Tuhan. Ketika kita mengaku dosa, dia setia dan adil. Yang tidak setia kita. Habis mengaku balik lagi. Itu kita Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama, keadaan kita sebagai orang berdosa. Yaitu harus mengaku dosa. Yang kedua, janji Tuhan, yaitu setia dan adil. Nggak mungkin dia mengingkari. Ketika kita mengaku dosa kita. Nah yang ketiga, ini penggenapan Tuhan. Yaitu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Daud secara pribadi juga orang yang sehebat itu, orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia nggak miskin Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa juga, dia mengaku juga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi pertobatan kita dapatkan ketika kita mengaku di hadapan Tuhan. Mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kesalahan belum tentu berdosa. Di dalam doa Bapa kami itu
Sebenarnya karena miskinnya kosakata bahasa Indonesia, sehingga di situ dia memakai kata ampunilah kesalahan kami. Yesus datang mengampuni dosa kita, bukan kesalahan. Ada kesalahan yang belum tentu itu dosa. Tetapi dosa sudah pasti salah bagi saudara-saudara. Itu kosakata, miskinnya kosakata bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kayak Yesus tidak mencobai, tetapi di dalam Alkitab juga ada beberapa ayat yang Yesus mencobai. Itu kalau bahasa aslinya bukan mencobai, tapi menguji Bapak Ibu saudara-saudara. Di dalam Alkitab juga ada Yesus bilang ke perempuan Kanaan bahwa anjing. Itu kan kasar Bapak Ibu. Coba kalau itu Rini, pasti dia bilang pantasan diselipkan. Dia bilang saya anjing. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Siti jangan gitu. Kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Contoh dalam Alkitab. Di sini contoh yang pertama saya mengambil dari kisah Petrus. Dia, Matius 26 ayat 75 berkata, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Jadi biar kita bisa membedakan pertobatan atau penyesalan. Kita berada di posisi mana hari-hari ini. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Jadi yang dilakukan Petrus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan menyesal karena telah menyangkal Yesus. Tetapi dia bertobat. Karena apa? Yesus pernah bilang, sebelum kejadian ini terjadi, Yesus pernah bilang, bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan dia mengingat ini. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Yesus, Alkitab bilang, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbalik di hadapan Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saya yakin Tuhan mempercayakan hal-hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Buktinya Petrus. Di sini kan dia sudah mau mengakui kesalahannya, Petrus. Di dalam Matius 26 ayat 75. Kita lihat di Yohanes 21 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Jadi Yesus menanyakan Petrus sama persis 3 kali. Dia sebelum ayam berkokok, dia mau menyangkal Yesus. Di sini juga 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat bukti dari Petrus. Ketika dia bertobat, dia berbalik, Tuhan mempercayakan hal besar kepada Petrus. Tuhan bilang bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Jadi enggak sia-sia Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, bukan hanya kemerdekaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, bukan hanya kelegaan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, bukan hanya kebebasan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan mempercayakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan? Kalau hari-hari ini hidup kita masih tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya salah satunya. Sehingga Tuhan belum mempercayakan hal-hal besar. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bertobat itu setiap hari. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut. Yang kedua, contoh dalam Alkitab, 2 Samuel 12 ayat 13 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi Daud ini konteks atau peristiwa ketika Daud jatuh dalam dosa dengan istrinya Uria, namanya Betseba.
Ketika Nathan datang untuk menegur Daud, Daud nggak protes, Daud nggak menyangkal, tetapi Daud bilang kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Setelah dia bilang seperti itu, tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Daud bertobat? Daud bertobat gak, Miss? Atau kan dia berdosa karena tidur dengan Betseba, istrinya Uria. Dan di kisah itu sebenarnya ada dua dosa yang dilakukan Daud. Kematian Uria itu rencana Daud. Yang kedua yaitu tidur dengan Betseba. Setelah dia bilang seperti ini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Daud kembali dan tidur bersama dengan Uria, Betseba lagi. Tapi karena Uria udah meninggal. Dan anak pertama dari Betseba, ketika mereka berdosa itu meninggal, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Karena apa? Ya akibat dari dosa. Ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, pasti ada sebab akibat yang harus kita dapatkan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan katanya penuh kasih. Ya memang betul. Tetapi dia juga ada keadilan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita melakukan dosa, pasti ada sesuatu yang kita dapatkan juga. Entah itu apa, kita nggak tahu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut. Daud ketika dia menyesal, dia bertobat, Tuhan nggak meninggalkan Daud, tetap Tuhan pakai secara luar biasa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mulai saat itu keturunan Daud sudah mulai tidak baik-baik saja, mulai bermasalah. Mungkin sampai hari ini kita termasuk. Itu akibat ketika kita melakukan dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini penyesalan. Tadi dua tokoh itu pertobatan, Daud sama siapa? Petrus. Simson, Petrus. Simon Petrus. Tadi dua tokoh itu mereka bertobat. Itu contoh pertobatan. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya, pertobatan itu seperti apa. Ini penyesalan. Matius 27 ayat 3 sampai 5 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah. Iya. Tulisnya terlalu kecil ya Bu Nova. Tenang, nanti berarti kacamatanya harus di zoom gini. Alkitab berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dia mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia pasti mendapatkan pengampunan. Itu pertobatan. Karena apa? Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Nah, bisakah orang yang mendapatkan pengampunan, atau bisakah orang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia mengaku bahwa saya percaya Tuhan nih, bisakah dia menyesal lalu pergi menggantung diri? Bisa. Sebenarnya bisa, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang gantung diri. Nah, Yudas ketika dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan salah di hadapan Tuhan, dia menyesal. Karena apa? Dia menjual seseorang yang sebenarnya tidak berdosa. Tetapi apakah penyesalan yang dilakukan Yudas membawa dia kepada pertobatan?
Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Penyesalan yang dialami Yudas, ketika dia mengalami hal tersebut, dia pergi dan menggantung diri. Kalau dia bertobat, nggak mungkin dia menggantung diri, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kita sudah bisa membedakan kita berada di posisi yang mana. Hari ini saya sudah bertobat, ataukah saya hanya menyesal? Hari-hari ini saya sudah berbalik sepenuhnya, totalitas kepada Tuhan, ataukah masih setengah-setengah? Saya nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, kita berada di posisi yang mana. Tapi kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita kalau jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa juga sukanya bersembunyi. Tapi Tuhan yang cari. Kita yang melakukan dosa, dia yang cari. Kita yang melakukan dosa, dia yang datang tebus dosa kita. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Dia meninggalkan yang 99, lalu pergi mencari yang satu. Yang bandel siapa? Yang bandel yang satu. Yang suka lari sini sana yang satu. Yang suka melakukan dosa, itu yang satu. Yang melakukan pelanggaran yang satu. Tapi dia meninggalkan yang 99, dia datang dan cari kita. Masih kurang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Masihkah kurang bersyukur? Hidupnya saja dia kasih Bapak Ibu. Kita baru merayakan Paskah kemarin. Masihkah kita kurang bersyukur? Hidupnya dia kasih. Apalagi hanya kebutuhan makan minum kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya tinggal sendiri di kos. Sekarang ada Kensi, tapi ada teman saya, dia pernah beberapa kali ikut ibadah di sini. Saya nggak pernah berpikir untuk nggak ada makanan. Saya nggak takut kelaparan. Ketika suatu malam itu pas malam Lebaran, saya itu kayak, karena setiap hari saya nggak masak Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi kayak untuk makan di luar itu kayak sudah muak gitu. Kayak memikirkan ayam geprek lagi, ayam geprek lagi. Kayak memikirkan kayak apa ya? PC lagi, warteg lagi. Jadi kayak itu saja kan. Jadi saya udah muak gitu. Ini saya mau makan apa ya? Karena kayak, sudahlah, nggak usah makan. Siti. Sudah nggak usah makan. Itu malam Lebaran Bapak Ibu. Tiba-tiba ibu yang di samping dia datang bawa rendang. Saya bilang Tuhan tahu memang. Tuhan tahu memang. Saya udah muak makan yang di luar sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jadi yang saya mau bilang, bahwa kalau hidupnya saja dia kasih, apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Masihkah kita ragu dengan kebutuhan kita? Tapi Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau yang kebutuhan saja kita semangat langsung. Tapi kalau yang bertobat, muka kita murung semua. Kalau yang berkat saja kita senang. Tapi kalau yang bertobat, muka kita nggak suka. Bertobat Bapak Ibu, saudari-saudari. Nah kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Lukas 15 ayat 18 sampai 19 berkata, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Kebenaran firman Tuhan ini sudah pernah dibawakan oleh Miss Devi. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dia nggak tolak Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dia nggak mempermalukan kita, atau dia memberitahukan kepada tetangga-tetangga kita bahwa kamu tahu nggak? Nah dari kamu tahu nggak, dari pintu ke pintu semua orang tahu. Itu tetangga kita, itu sesama kita Bapak Ibu saudara-saudari.
Tapi Tuhan ketika kita mengakui dosa, dia nggak bilang kepada malaikat bahwa kau tahu nggak, dia pencuri loh. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi dia berikan pengampunan. Lalu kita masih malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati Tuhan. Dari kisah ini, Bapak yang lari dan sambut anaknya. Dia nggak hanya sambut, tapi dia bikin pesta. Hidupnya udah hancur, berantakan di luar sana. Tapi Bapak yang lari sambut anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Jangan kita malu mengakui dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita bertobat di hadapan Tuhan. Yang pertama, nggak ada cara lain selain mengakui dosa di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Keluar dari zona nyaman. Ini sebenarnya saya ambil dari kisah Zakius. Melakukan dosa ada yang enak, ada yang enggak. Atau banyak dosa yang menawarkan hal-hal yang mungkin bahagia Bapak Ibu Saudara-saudari. Mendapatkan kenyamanan dan lain sebagainya. Mendapatkan harta. Di sini kita melihat Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia berusaha keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita melihat dari yang pertama, kisah Zakius. Mungkin kita sudah pernah mendengarkan cerita Zakius dari kita kecil, kecuali yang nggak tahu sekolah minggu. Jadi pasti udah dengar. Karena dia nggak sekolah minggu tapi mamanya pendeta. Pasti dia udah dengar. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat dari Zakius bahwa Zakius juga adalah seseorang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, seseorang yang mendapatkan pengampunan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Salah satu tokohnya adalah Zakius. Di ayat yang kedua berkata, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sangat kaya. Bapak Ibu kita tahu bahwa Zakius pendek ya, kecil, tapi korupsinya kuat loh. Kecil-kecil cabai rawit Bapak Ibu Saudara-saudari. Kecil-kecil tapi dosanya besar Bapak Ibu. Saya ketika merenungkan, kecil gini tapi boleh juga ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Di sini dia bilang bahwa saya melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini dia nggak pakai bagaimana, tetapi dia berkata bahwa atau siapakah. Dia di sini dia nggak bilang bahwa siapakah Yesus itu. Ketika kita bilang siapakah Yesus itu, artinya kita mau mengenal Yesus secara pribadi. Tetapi ketika kita di sini dia memakai kata apakah Yesus itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seringkali ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, kita berpikir bahwa apakah saya mendapatkan PK atau enggak? Apakah saya mendapatkan sesuatu atau enggak? Apakah saya mendapatkan berkat atau enggak? Itu menjadi penghalang supaya kita datang di hadapan Tuhan. Nah Zakius juga tujuannya hari itu, dia hanya mau melihat orang apakah Yesus itu. Dia nggak ada buat bertobat, nggak ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Nggak ada kemauan dari Zakius bahwa dia mau melihat Yesus supaya dia mendapatkan sesuatu. Zakius nggak seperti itu Bapak Ibu. Dia hanya mau lihat Yesus itu seperti apa sih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita lanjut. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Tadi saya bilang bahwa pendek-pendek tapi bahaya. Korupsinya besar. Ayat yang ketiga. Oh, 4, sorry. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tadi saya bilang poin 2 yaitu
keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, pasti akan ada masalah, pasti akan ada tantangan di dalam proses ketika kita ingin keluar. Sakius yang pertama, badannya pendek dari dirinya sendiri. Itu masalah yang pertama. Bapak Stevie ketawa, kenapa? Badannya pendek. Itu dari dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia menyadari akan keterbatasan dirinya. Ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, seringkali dari diri sendiri kita menjadi penghalang supaya nggak mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Ketika kita mau keluar dari zona nyaman, seringkali diri kita sendiri menjadi penghambat supaya keluar dari zona nyaman. Apakah kita berpikir bagaimana caranya supaya kita keluar dari zona nyaman itu atau enggak? Mengakui dosa supaya mendapatkan pertobatan, langkah-langkah kepada pertobatan harus keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Gak bisa kita tetap tinggal diam. Abraham saja, oh enggak, Nuh saja ada tinggal enak-enak gitu. Tuhan suruh pindah. Musa juga seperti itu. Udah enak-enak. Tuhan bilang pergi pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi supaya sampai kepada tanah perjanjian, dia harus keluar dari zona nyaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Sakius yang pertama menjadi penghalang Sakius yaitu badannya pendek. Yang kedua yaitu ada orang banyak. Udah kecil, orang banyak, larinya susah pasti Bapak Ibu. Pendek lagi, susah pasti. Nah Bapak Ibu, kita hari ini pakai celana gini, larinya gampang. Mereka jubah Bapak Ibu, susah, kecuali mereka kayak Wiro gitu, Wiro Sablen, terbang saja. Itu gampang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu menjadi penghalang Sakius untuk melihat siapa Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Karena apa? Karena ada orang banyak. Tetapi Alkitab bilang, berlarilah ia mendahului. Jadi seringkali kita harus berlari untuk mendahului. Supaya bisa mendapatkan sesuatu di depan sana. Mau gak mau harus berlari. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Sakius memanjat pohon, Bapak Ibu coba bayangkan memanjat pohon baru pakai jubah. Pasti ada jubahnya yang sangkut di ranting-ranting pohon Bapak Ibu. Masalahnya dia kecil lagi, pendek. Jadi susah Bapak Ibu. Jadi maksud saya itu susah. Gak gampang bagi seorang Sakius. Baru mau manjat jubahnya udah nyangkut. Tadi yang pertama banyak orang lagi. Pas sudah ada kesempatan jubahnya nyangkut-nyangkut. Itu berpikir secara logika. Saya nggak tahu itu terjadi atau enggak. Gitu sih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu tidak menjadi penghalang bagi Sakius untuk datang kepada Yesus, untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi kita kalau melihat di dalam cerita selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di cerita seterusnya, di situ ketika dia sudah berada di atas pohon, Sakius nggak teriak Yesus atau Tuhan, tetapi Yesus yang melihat kepada Sakius. Yesus bilang, Sakius, segeralah turun. Sakius nggak minta. Yesus yang bilang, Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sakius nggak minta Bapak Ibu. Sekali lagi Sakius nggak minta. Mengapa demikian? Saya mau bilang, buatlah Yesus tertarik atas kehidupanmu. Kamu nggak minta, tapi buat dia tertarik untuk menumpang di dalam kehidupan kamu. Nah, apakah perbuatan kita hari-hari ini membuat Yesus tertarik atau enggak? Atau dia emosi Bapak Ibu? Ya kita mengoreksi diri. Apakah kehidupan saya membuat Yesus tertarik untuk tinggal di dalam kehidupan saya? Untuk selalu berada bersama saya. Untuk selalu menyertai kehidupan saya.
atau enggak? Ya saya enggak tahu Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari kisah Zakius. Yesus tertarik atas kehidupan Zakius. Ketika Yesus menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya, kalau kita membaca ayat selanjutnya, banyak orang mulai bersungut-sungut. Karena apa? Dia menumpang. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Iyalah mereka tahu dia kecil tapi kepala batu loh. Saya bilang, kok bisa ya dia kecil tapi dia berani ya nagih pajaknya bisa lebih gitu. Itu kalau saya pukul dia Bapak Ibu. Maaf. Kalau dia minta lebih, saya bilang kau kecil gini, tapi berani juga ya. Iya, kecil gitu tapi dia berani loh. Kalau preman kita di Indonesia nggak ada yang kecil-kecil Bapak Ibu. Mereka harus berbadan besar, banyak tato, baru mereka bisa menagih lebih. Tapi Zakius kecil loh Bapak Ibu. Bisa-bisanya dia nagihnya lebih. Saya nggak tahu kalau itu dia bertemu dengan orang timur. Bapak Edi udah membayangkan, dia udah tahu, karena Bapak Edi udah membayangkan. Ini kecil loh Bapak Ibu, tapi itu kan pelanggaran dia. Sehingga ketika Yesus bilang kepada Zakius bahwa hari ini saya harus menumpang di rumahmu, orang banyak mulai bersungut-sungut. Karena mereka tahu bahwa orang ini nggak beres, orang ini nggak benar. Dia kecil tapi nggak benar Bapak Ibu. Sehingga orang banyak mulai bersungut-sungut. Apakah hari-hari ini kita menjadi orang banyak itu? Sehingga ketika orang berbalik kepada Tuhan, orang datang kepada Tuhan, kita bilang sok suci, sok-sokan, pura-pura rohani. Kita nggak menyadari bahwa kita juga orang berdosa. Mungkin pemilihan dosa kita saja yang berbeda. Kita nggak mencuri, tapi dosa kita nuduh dia mencuri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita bersungut-sungut ketika seseorang berbalik kepada Tuhan. Jangan kita tidak suka ketika seseorang berbalik ke hadapan Tuhan. Jangan kita nggak suka. Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di ayat 9 sampai 10 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa Yesus bilang seperti ini? Karena Zakius bilang, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada seseorang yang kuperas, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Pasti dia langsung miskin Bapak Ibu. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, dia keluar dari zona nyamannya yang tadi menjadi orang kaya. Dia keluar dari zona nyamannya yang tadi kerjanya udah bagus. Udah menjamin kehidupannya. Dia supaya bertobat Bapak Ibu. Supaya hanya bertobat, dia keluar dari zona nyaman itu. Ketika dia keluar, Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ketika kita keluar dari zona nyaman, hari ini telah terjadi keselamatan atas kehidupan kita. Hari ini telah terjadi kebebasan atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Itu bisa selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa hanya ada 2 poin? Saya juga bingung Bapak Ibu. Tapi tadi malam ketika kami pulang dari sini, kami pulang dari youth, di situ baru saya temukan. Mengapa saya susah untuk mencari langkah-langkah pertobatan? Karena apa Bapak Ibu? Supaya kita berbalik kepada Tuhan, gak ada syarat apapun. Gak ada Tuhan mempersulit kita. Mengapa hanya 2? Karena datang kepada Tuhan gak ada embel-embel. Tuhan bilang kau udah berdosa sama saya, kau bawa mobil sekian, bawa motor sekian. Jadi mengapa hanya 2 poin? Ya karena memang hanya datang kepada Tuhan sesimpel itu Bapak Ibu. Grace bilang that simple. Jadi untuk bertobat segampang itu Bapak Ibu, gampang tapi lakukannya sulit.
Lalu apakah kita masih mau tetap bertahan dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ketika kita terus bertahan dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin hidup kita nggak tenang, nggak aman, merasa tertuduh, terikat. Tapi saya mau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Nggak ada embel-embel Bapak Ibu. Kita datang, dia langsung menerima. Oleh sebab itu, mari kita bertobat. Bertobat yang pertama, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Maka ia adalah setia dan adil. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Karena bikin khotbah saya jadi hafal ayatnya Bapak Ibu. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Karena dosa itu banyak yang enak-enak Bapak Ibu. Jadi mari kita keluar dari zona nyaman kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk mendapatkan pertobatan terjadi atas kita.